Oke, selamat malam semuanya. Hari ini kita akan coba membahas suku-suku yang ada di Indonesia. Suku apa saja? Tentunya yang paling fokus saat ini kita akan jelaskan adalah suku yang terisolir di Indonesia. Apa saja? Check it out. Pertama adalah suku Baduy di Provinsi Banten. Yang kedua adalah suku Samin di Blora Bati, Bojonegoro. Yang ketiga, suku Anak Dalam di Provinsi Jambi. Dan yang keempat adalah suku Polohi di Provinsi Gorontalo. Yang kelima, itu suku Kajang yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Dan keenam, suku Krowai di Papua. Yang ketujuh, suku Mentawai, Sumatera Barat. Dan yang terakhir, itu adalah suku Togutil di Maluku Utara. Saat ini kita akan coba bahas satu persatu di 8 suku yang terisolir ini. Kita akan coba bahas suku Anak Dalam di Provinsi Jambi. Suku Anak Dalam saat ini banyak mendiami di Pulau Sumatera, tentunya di bagian Sumatera bagian selatan. Saat ini di data Badan Pusat Statistik itu ada sekitar 200.000 orang suku Anak Dalam yang saat ini terpisah-pisah dalam hutan rimba di Provinsi Jambi. Kalau kita mengikuti sejarah, suku Anak Dalam ini memang asalnya dari Minangkabau yang ada di Istana Poguruyong di Batu Sangkar. Yang menariknya, suku Anak Dalam ini mengikuti garis sosial keseluruhannya adalah matrilineal atau mengikuti garis keturunan ibu. Tentunya hampir sama dengan yang ada di Minangkabau di Sumatera Barat. Suku Anak Dalam biasanya suka berpindah-pindah atau mereka sebut dengan melangun. Mereka pindah ke satu tempat ke tempat yang lain agar mereka terhindar dari masyarakat yang ada di sekitar. Kita akan coba bahas tentang kepercayaan yang ada di suku Anak Dalam. Yang pertama, kepercayaan mereka adalah animisme, atau bahasa Latin itu anima dan roh. Artinya mereka lebih kepercayaan tentang roh alam seperti batu-batuan, tanaman yang harus mereka mempercayai agar sehingga tidak mengganggu manusia. Mereka percaya hal seperti itu di suku Anak Dalam tersebut. Tapi berubah, zamannya semakin berubah, tentunya mereka akan menerima agama-agama baru kan. Agama Muslim, Kristen, Hindu, Buddha. Mereka akan selalu mendapatkan informasi lebih untuk kepercayaan saat ini. Tapi lebih umumnya mereka percaya tentang animisme. Ya, dimana animisme itu kan lebih berhubungan tentang roh atau makhluk alam yang mereka sembah. Larangan yang ada di suku Anak Dalam Provinsi Jambi, yaitu pertama adalah meludah di hadapan mereka, walaupun itu tidak sengaja. Misalkan teman-teman meludah di hadapan sendiri, di tempat teman sendiri, gimana rasanya? Pasti kesinggung dong. Merasa dilecehkan secara tidak langsung. Sama seperti suku Kubu, mereka akan merasa tersinggung sekali hal tersebut. Yang kedua, menatap wajah mereka setajam-tajamnya. Mereka akan terganggu. Intinya mereka akan terganggu. Contoh misalkan saja, Anda datang ke kota lain, Anda akan menatap wajah seseorang siapapun. Contoh supir mobil saja, Anda menatap tajam ke mereka. Pasti mereka akan terganggu dong. Mereka akan menanyakan, masalahmu apa gitu. Sama seperti yang suku Kubu seperti itu. Yang ketiga, menutup hidung di hadapan mereka, walaupun itu tidak sengaja. Itu mereka akan merasa tersinggung dan merasa aneh di hadapan sesama pertemuan itu. Jadi, saya sarankan itu sudah tahu semua ya. Itu sebenarnya menghargai, menghormati di tempat baru mereka. Makanya mereka akan mengasingkan di masyarakat yang ada di luar, tentunya terutama di luar rimba di Provinsi Jambi. Pencapaian saat ini pemerintah daerah sudah
merubah jati diri suku Kubu yang dulunya masih cukup primitif, merubah saat ini masih modernisasi, menerima zaman saat ini. Kita coba tahu, banyak suku Kubu sudah bisa membaca, sudah bisa berhitung. Saat ini bahkan ada satu suku anak Kubu yang sudah menjadi aparat negara, menjadi seorang tentara nasional Indonesia, Angkatan Darat. Dan dia pulang sangat menghargai suku dia dan adat mereka yang mereka terapkan. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Kita akan lanjutkan dengan suku-suku lainnya. Terima kasih.